ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebagaimana kita ketahui betapa banyaknya kelompok-kelompok yang bermunculan di dalam agama Islam ini, dan semua kelompok menyatakan dirinya yang paling benar. Semua kelompok menyatakan dirinya adalah ahli sunnati wal jamaah, meskipun mereka jauh dari ajaran ahli sunnati wal jamaah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, bahwa umat ini akan pecah belah menjadi 73 golongan. Semua ke neraka. Ini hadis ancaman. Semua mereka ke neraka kecuali satu. Ketika ditanya Rasulullah SAW, yang satu itu yang bagaimana? Nabi mengatakan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang seperti aku pada hari ini dan sahabat-sahabatku. Artinya, jika dia berakidah sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, beribadah, bermuamalah, berakhlak sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, maka dialah yang berhak untuk dikatakan sebagai ahli sunnati wal jamaah. Adapun orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, orang yang seperti ini, bagaimana bisa kita katakan dia ahli sunnati wal jamaah sementara dia menentang ahli sunnati wal jamaah? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di antara yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwa ahli sunnati wal jamaah itu dia pertengahan dalam masalah al-wa'ad, janji, antara murji'ah dan al-wa'idiyah. Al-murji'ah, mereka punya kaidah atau punya ucapan, la yadurru ma'al imani dhanbun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Tidak apa-apa kita melakukan dosa-dosa selama kita beriman, sebagaimana tidak berguna ketaatan bagi orang-orang yang kafir. Jadi, kalau kita sudah beriman, meskipun kita melakukan dosa-dosa apapun dosa itu, kita ini tetap adalah orang yang mukmin, imannya sempurna seperti Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana orang yang kafir, apapun dia lakukan dia tidak berguna baginya, tidak mungkin dia akan mendapatkan pahala. Begitu juga orang yang mukmin, apapun dosa yang dia lakukan, maka dia tetap imannya itu sempurna. Kemudian adapun al-wa'idiyah, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus mengadab orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Tidak ada istilah maaf bagi mereka itu. Ya. Jadi siapa-siapa yang melakukan dosa, dia harus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala harus memberikan pahala bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Ahlus sunnati wal jamaah
pertengah-tengahan di antara mereka. Ahlus sunnah mengatakan barang siapa yang mati di atas dosa yang besar, maka dia tahtal masyiah. Apabila Allah berkehendak, dia akan dimaafkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, dia akan disiksa kemudian dikeluarkan lagi dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah wasatun fi mas'alati takfir. Mereka itu tengah-tengah dalam masalah takfir. Dan ikhwani fi din azakumullah, masalah takfir ini masalah yang sangat-sangat berbahaya. Apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Suria, di Yaman, di Mesir, di Libya, itu berawal dari masalah at-takfir. Karena apabila seseorang sudah dikafirkan, maka itu berarti hartanya halal, darahnya juga halal. Nasallallahu salam al-afiyah. Sehingga lihat ayo ikhwah, bagaimana kerusakan yang mereka timbulkan. Coba lihat, sampai sekarang Irak masih porak-poranda. Padahal dulunya adalah termasuk negara yang kaya. Yaman sampai sekarang. Demikian juga Suria. Demikian juga Libya. Ya, masih kacau gara-gara masalah takfir. Dan orang-orang yang suka mengkafirkan ini, apakah itu Daesh atau Ikhwan Muslimin, mereka tidak sadar kalau mereka ini adalah diperalat oleh penguasa-penguasa atau yang berkuasa. Mereka dijadikan alat untuk merusak sana, merusak keamanan sana di sini. Sehingga yang untung nanti adalah orang-orang kufar, nasallallahu salaman afiyah. Bukti yang nyata adalah ketika ISIS muncul, setengah peluru tidak ada yang mereka jatuhkan ke Tel Aviv. Roketnya semua diarahkan ke kaum muslimin, sementara kalau ada yang terluka di antara mereka dibawa ke Tel Aviv untuk berobat. Apa artinya itu ya ikhwah? Sudah jelas bahwa ini adalah apa? Mereka itu dijadikan boneka apa namanya ini? Ya, boneka di tangan orang-orang yang berkuasa, namun mereka tidak sadar sampai sekarang ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah wasat, pertengahan dalam masalah takfir. Wa hadhihi al-mas'alah dakhilatun fil faqrati allati taliha. Dan masalah ini masuk dalam poin yang berikutnya juga. فبينما نجد فريقا يتسرعون في إطلاق الكفر. Di saat kita melihat ada kelompok-kelompok yang begitu mudah, begitu cepat mengkafirkan orang lain, dan anehnya yang dituduh cepat mengkafirkan itu adalah orang-orang salafi. Siapa yang pernah dikafirkan oleh orang-orang salafi? Dakwah salafiyah menghukum perbuatan, tidak menghukum perorangan. Fayukaffiruna bil kabirah. Mereka mengkafirkan orang karena dosa-dosa besar. Wala yahkumuna bi islami man nataqa bisyahadatain. Dan mereka tidak menyatakan orang itu sebagai orang muslim meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Meskipun dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita ingat ayulah pernah kita sampaikan Usamah bin Zaid ketika dia mengejar seseorang. Lalu orang itu lari, dikejar
sehingga berhasil disusul. Ketika dia sudah diangkat pedangnya oleh Usama untuk menebasnya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Usama tetap menghabisinya. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqataltahu ba'da an qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Lalu Usama mengatakan, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena untuk menjaga dirinya dari pedang ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hal la syaqaqta ala sadrihi, apakah kamu pernah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia itu mengucapkannya dalam keadaan takut atau tidak? Jadi ini terus disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Usama sendiri mengatakan, seandainya aku ini baru masuk Islam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka darahnya terpelihara, hartanya terpelihara, kehormatannya terpelihara, kecuali dengan hak Islam. Wa shalla wa sham wa adda faraid al-Islam. Meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan melaksanakan perintah-perintah Islam yang lainnya, tetap di mata mereka dia adalah kafir. Malam yatahaqqaqu islamahu bi syurutin haddaduha lam tarid fil kitab wala fis sunnah. Ya, mereka tetap mengkafirkannya sampai mereka memastikan keislamannya dengan syarat-syarat yang mereka telah tentukan. Jadi syarat-syarat ini mereka telah tentukan. Syarat-syarat yang mereka tentukan ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahalil Khawarij, seperti kelompok Al-Khawarij. Wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak para Khawarij. Dan ini di mana-mana ya ikhwah. Di Indonesia sudah berapa kali terjadi pengumuman-pengumuman. Najidu fariqan akhar farrata ayyuma tafrit. Namun kita juga menemukan ada kelompok yang mengabaikan sama sekali masalah pengkafiran ini. Famana'at takfir al-battah. Mereka ini melarang mengkafirkan sama sekali, seolah-olah pengkafiran itu tidak ada. Jadi ada kedua kelompok yang yang berlawanan. Yang satu begitu cepat mengkafirkan, sehingga apabila seseorang melakukan dosa besar, berbohong, menipu, ini semuanya dosa besar. Apabila seseorang melakukan dosa-dosa besar ini, maka dia kafir dia. Sebaliknya ada juga yang yang mengentengkan, yang sama sekali tidak mengkafirkan, melarang orang untuk mengkafirkan. Wa ra'a anna man talaffadha bisyahadatain la yumkin takfiruhu bihalin. Dan menurut mereka bahwa siapa-siapa yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka tidak boleh dikafirkan bagaimanapun juga. Ya, sehingga sering kita mendengar bahwa yang namanya kesyirikan itu adalah menyatakan atau meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan. Ya, maka yang mengatakan demikian maka dia kafir. Jadi harus dia meyakini bahwa yang bisa menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Kan Abu Jahal, Abu Lahab juga begitu keyakinan mereka. Ya. Jadi barang siapa yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah tidak boleh dikafirkan bagaimanapun juga. Bal qalu innahu la yajuzu takfiru syakhsin bi'ainihi. Bahkan mereka mengatakan tidak boleh mengkafirkan seseorang yang tertentu, tidak boleh dikafirkan. Wa innama itlaqul kufri yakunu 'ala al-a'mal. Ya. Yang dinyatakan kafir itu adalah perbuatan-perbuatannya, bukan orangnya. Ini tidak selamanya seperti ini ayo ikhwah. Wa min huna fahum la yukaffiruna ahadan abadan hatta al-murtaddin. Maka dari sini mereka ini tidak mengkafirkan siapapun juga, meskipun orang-orang yang sudah murtad. Tidak mereka kafirkan. Gak ada bagi mereka murtad itu. Wa mudda'in nubuwah. Bahkan orang yang mengakui dirinya sebagai nabi pun mereka tidak kafirkan. Wajahidi wujub as-salat. Demikian juga orang-orang yang mengingkari wajibnya salat, mereka tidak mengkafirkannya. Wa nahwu dzalika min al-umur allati ajma'a ahlul ilm ala khuruj ashabiha min dairatil Islam. Dan hal-hal yang serupa yang telah disepakati oleh para ulama bahwa pelakunya dia telah keluar dari Islam. Namun akidah mereka tidak boleh kita mengkafirkan siapapun juga. Yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak akan keluar, tidak boleh dikafirkan dari Islam. Amma ahlus sunnah faqad hadahumullah lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnih. Adapun ahli sunnah, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dalam perkara yang diperselisihkan oleh kelompok-kelompok ini. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya ini. Dan kita ingatkan kembali ya ikhwah, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, manusia itu membutuhkan 2 hidayah. Hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Hidayah ke jalan yang benar dan hidayah di atas jalan yang benar. Karena banyak sekali orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ke jalan yang benar ini, namun di saat dia berada di jalan yang benar ini, dia tidak memelihara hidayah itu. Ngaji enggak pernah, kemudian duduk-duduk bersama orang-orang yang seakidah dengannya juga tidak pernah. Sibuk terus. Ya, enggak pernah kita melihatnya di pengajian. Tentunya ikhwani fi din azakumullah, ini adalah orang-orang yang sangat rugi. Allah Subhanahu wa taala telah memberinya, menganugerahkan kepadanya sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, jika sesuatu itu dibandingkan dengan dunia dan isinya, maka dunia dan isinya itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya dibandingkan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Namun sayangnya hidayah begitu mahal. Lihat ikhwani fi din azakumullah, orang bertahun-tahun mencari hidayah, kesana kemari dia mencari hidayah, namun justru salah yang dia dapati. Kita tidak pernah berjuang bertahun-tahun,
Tidak pernah kita lelah, tidak pernah kita sampai ke luar negeri, tidak pernah kita sampai kemana-mana untuk mencari hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala membawa hidayah ini dan memasukkannya ke dalam hati kita. Namun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam hati kita, kita tidak memeliharanya. Ya, nas'alullah salamah al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apakah ada orang yang lebih bodoh dari orang yang seperti ini? Ya, dikasih dia sesuatu yang berharga lalu dia sia-siakan. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, lalu ditukar dengan apa dia tukar? Dengan urusan-urusan dunia dia tukar. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perumpamaan tentang dunia ini. Inna Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah daraba li mat'am ibni Adam mathalan, mathal ad-dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat makanan manusia itu seperti dunia ini. Wa in qazzahahu wa mallahahu, meskipun dibumbui, ditaruhkan dia garam, dihias macam-macam enaknya, falyanzur madza yakhruj, lihat setelah itu bagaimana dia keluar. Ya, bagaimanapun dia indahnya, bagaimanapun bagusnya, ya itu jadinya. Jadi antum banting tulang sampai bengkok kengnya itu, sampai enggak jadi naik masjid salat berjamaah, sampai enggak jadi ngaji, enggak hadiri pengajian, yang dikejar yaitu dikejar. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwani fi din azakumullah, jadi kita ini membutuhkan dua hidayah yang tadi, hidayatun ila tariq dan hidayatun fi tariq. Hidayah ke jalan yang benar dan hidayah di jalan yang benar. Jadi harus kita jaga hidayah ini. Bagaimana cara kita menjaga? Harus kita selektif di mana kita mengaji. Ya, kalau salah tempat mengaji, ya salah akidah kita. Ya, karena para ulama salaf mengatakan inna hadzal ilma apa? Dinun. Agama ini afwan. Ilmu ini adalah agama. Salah tempat kalian menuntut ilmu, maka pasti agama kalian akan menjadi salah. Kemudian jadi Syekh mengatakan amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah faqad hadahumullah lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnih. Mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang diperselisihkan oleh kelompok-kelompok ini. Ya. Biidnih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Ya. Mereka mencari kebenaran itu, justru mereka tidak mendapatkannya. Ya, lihat ulama al-kalam ayol ikhwah, bagaimana mereka umur mereka habis. Mereka orang cerdas itu, orang-orang yang pintar, luar biasa pintarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka hidayah itu. Maka syukurlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran ini. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebenaran ini kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Bukan karena kita ini mulia, bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan dan kejelekan. Orang yang diberikan hidayah itu fitnah bagi dia. Orang yang belum diberikan hidayah juga fitnah bagi dia. Liltizamihim bid-dalil asy-syar'i. Allah tunjukkan kepada mereka jalan kebenaran ini
Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka jalan yang benar ini. Kenapa? Liltizamihim. Karena mereka ini senantiasa berpatokan, berpegang. Apalagi kata-kata itu yang seperti itu? Berpegang, berpatokan, berapa lagi? Berpedoman. Apa lagi? Bersandar. Terus apa lagi? Berasaskan. Itu banyak sekali jadinya. Liltizamihim bid-dalil asy-syar'i. Karena mereka berpegang teguh dengan ad-dalil syar'i. Dan subhanallah ya ikhwah, coba antum lihat sunnah ini. Antum tidur di atas dalil. Bangun antum pakai dalil. Antum mau berjima' pun pakai dalil. Apakah ada agama yang seindah agama Islam ini? Ada agama seindah sunnah ini? Jadi tidak perlu lagi kita bikin doa-doa. Sudah lengkap doa ini. Mau makan, setelah makan ada doanya. Ya. Kalau berjima' saja ada doanya. Masa sebelum kita Allahu Akbar, kalau memang ada doanya tidak sampai kepada kita? Ya. Kalau memang usalli salatul maghrib, usalli salatul isya itu benar baik diajarkan kita. Masa masalah jima' kita diajarkan kalau ini tidak diajarkan? Salat ini yang paling dicintai oleh Allah, ibadah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak diajarkan? Ya. Jadi, fahum la yamna'una at-takfira bi-itlaq. Mereka tidak melarang takfir itu secara mutlak. Ada takfir, ada syarat-syaratnya. Ya. Tidak seperti orang Khawarij, sedikit-dikit kafir, sedikit-dikit kafir, sedikit-dikit kafir. Kita ini semua kafir karena kita taat kepada pemimpin yang kafir. Ya, la ilaha illallah. Dia enggak sadar kalau dia juga punya KTP, punya SIM. Yang suruh dia bikin KTP, suruh bikin dia SIM siapa? Kan pemerintah, berarti kafir juga dia. Ya. Enggak boleh tinggal bersama orang-orang kafir. Ya. Kalau gitu harus dia keluar. Kemana kira-kira dia akan keluar sekarang? Ya. Mereka mengatakan tidak boleh kita tinggal bersama orang-orang kafir. Ya sudah, kalau memang tidak boleh tinggal bersama orang-orang kafir dan kita ini kafir, ya silakan kalian keluar. Kemana kira-kira dia akan keluar? India, Pakistan? Atau kemana dia akan keluar? Kemana dia akan keluar? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian atau pemerintah Arab Saudi pun mereka kafirkan. Kalau gitu silakan tinggal di bulan saja. Ya. Wala yukaffiruna bi kulli dhanbin. Namun juga ahli sunnah ini tidak mengkafirkan dengan setiap dosa seperti dilakukan oleh Khawarij. Walam yaqulu, dan ahli sunnah wal jamaah ini tidak pernah mengatakan inna takfiral muayyan ghairu mumkin. Takfir muayyan maksudnya mengkafirkan orang tertentu. Ya, mereka tidak pernah mengatakan itu tidak boleh. Ya, itu boleh kalau ada syarat-syaratnya. Namun yang mengkafirkan bukan saya atau antum. Ya, ini yang menghukum kekufurannya ulama-ulama yang besar. Setelah mereka duduk bersamanya kemudian diskusi, melihat apa syubhat-syubhatnya, kemudian dibantah syubhat-syubhatnya, dikasih dia waktu untuk berfikir dan seterusnya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau mengkafirkan orang itu sulit sekali, luar biasa sulitnya. Tapi memasukkan orang ke Islam itu mudah, karena kita ini diperintahkan untuk mengajak orang, memasukkan orang ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Kalau mereka ini justru mengeluarkan orang dari Islam, tidak pernah mereka memasukkan seorang pun ke dalam Islam, tidak pernah. Justru yang mereka keluarkan orang-orang dari Islam. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Ibu-ibu ada musyawarah apa ini ibu-ibu? Kemudian walam yaqulu بالتكفير بالعموم دون تحقق شروط التكفير. Dan mereka tidak pernah mengatakan mengkafirkan secara umum
tanpa mewujudkan syarat-syarat pengkafiran itu. Apa syaratnya orang supaya dia menjadi kafir ayyuhal ikhwah? Yaitu al-ilm, al-qasd, al-ikhtiyar. Al-ilm, al-qasd, al-ikhtiyar. Al-ilm artinya dia tahu kalau perbuatan ini mengkafirkan lalu dikerjakan. Dia tahu, dia punya ilmu tentang pengkafiran ini. Kemudian al-qasd, dia sengaja, bukan tidak sengaja. Pernah kita sampaikan kemarin kajian ini sebelumnya ya ikhwah, orang yang mengatakan Allahumma anta apa? Anta abdi wa ana rabbuk, dia salah. Ya. Ya Allah, engkau adalah Tuhan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia kepeleset lidahnya, salah dia. Ya. Kemudian al-ikhtiyar. Tidak ada orang memaksanya. Jadi dia benar-benar dengan sukarela, dengan hati yang tenang dia melakukan kekufuran itu, tidak ada orang yang memaksanya. Dan kita contohkan kemarin adalah apa? Ammar ibn Yasir yang dipaksa untuk apa? Untuk memaki Rasulullah SAW dan memuji apa? Memuji patung-patung. Dua-duanya ini pekerjaan yang kekufuran. Nu'adzin awalan wala? Adzan dulu. Tidak habis adzan kita habis adzan. Ayo adzan dulu ayo. Adzan dulu. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا
لا إله إلا الله اللهم صل على صلاة القامة الحمد لله Kita lanjutkan lagi sedikit ayo ikhwah. Walam yaqulu bitakfir bil umumi duna tahaqquq syurut at-takfir. Dan mereka tidak mengatakan bahwa boleh mengkafirkan secara umum tanpa syarat-syarat. Mereka tidak mengatakan demikian. Pengkafiran itu harus ada syarat-syaratnya. Ya, mengkafirkan orang tidak segampang itu. Ketika kita mengkafirkan seseorang berarti kita mengatakan dia keluar dari Islam. Darahnya halal, hartanya halal, sembelihannya tidak boleh dimakan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh kita bergaul dengan dia. Kemudian wantifa'i mawani'ihi fi haqqil muayyan, dan harus juga tidak ada penghalang-penghalang pengkafirannya. Karena ikhwani fi din azakumullah, untuk mengkafirkan seseorang itu harus ada tawaffurus syurut, intifa'ul mawani'. Tawaffur syurut artinya ada syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya, seperti tadi kita mengatakan syarat untuk mengkafirkan itu berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Al-ilm. Dia punya ilmu. Penghalangnya ilmu ini apa? Jahal. Dia tidak tahu. Ya, itu penghalangnya. Kemudian yang kedua adalah al-qasd. Ya, dia sengaja, penghalangnya tidak sengaja. Kemudian ada ikhtiar, dia sukarela. Lawannya adalah apa? Dipaksa. Jadi ini mawani' takfir. Kalau ada mawani', ada penghalang-penghalang ini, tidak boleh dikafirkan seseorang itu, meskipun dia telah melakukan kekufuran. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sering mengatakan, "Lau qultu biqaulika lakafartu." Seandainya aku mengucapkan apa yang kamu ucapkan ini, niscaya kafir aku. Tapi engkau tidak, karena engkau tidak tahu, karena engkau jahil. Ya. Kemudian walam yatawaqqafu fi itsbati wasfil Islam liman kana zahiruhu iltizamul Islam. Dan mereka tidak tawakuf, tidak apa namanya, tawakuf. Apa bahasa Indonesia ya ikhwah? Tidak sungkan, tidak segan. Tidak apa lagi? Bukan tidak malu-malu. Ya. Iya. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk menyatakan si fulan ini adalah seorang muslim selama zahirnya itu dia muslim. Kita lihat dia setiap hari ke masjid, sudah pasti ini adalah orang muslim. Tidak mungkin dia juru komang ini. Kita lihat dia setiap hari ke masjid, bolak-balik ke masjid, pasti ini adalah orang muslim. Ya. Aw dhahara minhu iradatu dukhul fih. Atau orang ini mau, punya niat, punya tekad untuk masuk Islam. Mereka menyambutnya dengan baik. Bal yuhsinuna adh-dhanna bi ahli al-qiblatil muwahhidin. Mereka berhusnudzan, ya, kepada setiap orang ahli al-qiblah yang salat 5 waktu, salat seperti kita, dan dia adalah bertauhid. Ikhwani fi din azakumullah, dulu berawal-awal dakwah ini ada ikhwan-ikhwan yang luar biasa, semangat apa namanya ini? Semangat 45. Ya, begitu mereka dengar bahwa Allah berada di atas, Allah bersemayam di atas arasy, ya, mereka tidak mau sholat berjamaah di apa namanya, di masjid-masjid di kampungnya. Ya kenapa ya fulan? Ya saya tidak tahu akidahnya ini. Apakah dia yakin Allah itu di atas, bersemayam di atas arasy atau tidak? La haula wala quwwata illa billah. Lihat ghulu ini ayyuhal ikhwan. Ya, jadi orang muslim zahirnya dia ke masjid, dia sholat berjamaah, ya, maka dia muslim, boleh kita sholat di belakangnya. Adapun dia melakukan hal-hal yang melanggar Islam, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Zahirnya dia muslim, orang yang muslim sahhat salatuhu. Kalau dia muslim, salatnya sah. Kalau salatnya sah, maka imamahnya juga sah. Ya. Kemudian wa biman dakhala fil Islam aw arada ad-dukhula fihi. Mereka berhusnudzan kepada orang yang salat seperti kita. Orang yang bertauhid mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia muslim sudah. Ya, kecuali nampak perbuatan-perbuatan yang mengeluarkannya dari Islam, seperti kita melihat dia melakukan kesyirikan atau dia menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala atau yang lain-lainnya. Maka di sini kita harus tawakuf. Ya. Demikian juga orang-orang yang mau masuk Islam atau ingin masuk Islam. Wa man ata bimukaffirin, dan barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur, wajtama'at fihi syurut, dan terkumpul padanya syarat-syarat untuk mengkafirkannya. Sudah lengkap syarat-syaratnya. Wantafatil mawani', wantafat fi haqqihil mawani', dan tidak ada penghalang-penghalang. Maka fa innahum la yajbunun, mereka tidak sungkan, mereka tidak segan. Ya, wala yatamayya'un, dan mereka tidak berlunak-lunak. Wala yataharrajun min takfirihi, dan mereka tidak sungkan untuk menyatakan dia kafir apabila dia melakukan perbuatan yang kufur, ada syaratnya, tidak ada penghalangnya, maka ini dikafirkan. Sudah jelas ini dia kafir. Kalau seandainya ada orang masuk kemudian dia lihat kiri kanan, lalu dia lihat itu ada Quran kemudian diinjak-injak, ya sudah jelas ini orang, sudah jelas ini kekufurannya. Tidak lagi kita tamanya mungkin dia nggak sengaja. Bagaimana nggak sengaja? Ya. Atau mungkin dia salah ambil. Ya bagaimana dia salah ambil? Orang dia noleh kiri kanan. Pas dia lihat Al-Quran baru diambil, kemudian disobek-sobek atau diinjak-injak. Kenapa enggak ngambil Riyadhus Shalihin misalnya, ada di sana Riyadhus Shalihin? Ya, ada buku bahasa Indonesia. Kenapa enggak ngambil buku bahasa Indonesia misalnya? Ya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, ini qara'in bahwa niatnya orang ini adalah apa? Merusak Islam, menjelek-jelekkan Islam. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana innaka antat tawwabur rahim.